ilmu ngehack otak. Anda catat, ilmu ngehack otak. Otak manusia itu, otak mamalia itu pada dasarnya ya pengennya enak, makan banyak, males, kalau bisa enggak usah gerak. Tapi kita tahu antara want dan need. Kita perlu olahraga, tapi kita tidak kepingin olahraga, maka kita enggak olahraga. Dan untuk mengatasi otak mamalia ini, satu dengan jurus meluncurkan roket. Jadi satu hari dia bangun, wah kalau gitu saya pakai deh jurus NASA. Begitu bangun tidur rasanya malas, saya pokoknya dihitung aja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dia langsung bangun. Dia langsung bangun, dia langsung olahraga. Dia bilang, wow musim dingin lagi. Dingin-dingin sudah olahraga. Wow saya bangun. Fresh juga ya, kena udara, kena SS ini seger. Seger, luar biasa. Sejak dia punya jurus ngehack otak. 5, 4, 3, 2, 1, go. Jurusnya Mel Robin. Apanya Anthony Robin? Satu nenek dengan Anthony Robin. Neneknya sama-sama nenek-nenek gitu ya. Tidak ada hubungannya. Mel Robbins, very good. Nah, Mel Robbins ini ngehack otak ini luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Anda lagi mas, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak boleh makan. Harus apa? Squat dulu. 1, 2. Ya Anda kan squat. Pokoknya sampai jadi basic. 5, 4, 3, 2. Dan Anda lapor. Kalau Anda tidak lapor, tidak ada yang monitor Anda. Manusia tidak ada yang lihat. Saya naudele sendiri. Anda pengen punya kebiasaan itu, lapor. Lah kalau kenapa anak saya tertib sebelum makan dia squat? Karena ada bapaknya. Dan dia sudah ngomong, public commitment. Papa aku sebelum makan mau squat dulu 10 kali. Oke nak, begitu makan, begitu lihat, wah nih, dia langsung squat. 1, 2, 3. Kalau belum diingetin, belum squat. Oh iya, Pak, squat lagi. 1, 2, 3. Apalagi kalau ada sengsaranya tadi, seperti Pak Diki, yang kalah, beliin tiket pergi ke Lombok lah. Tobat. Anda belajar ilmu ini stop Marco top. Nah kemudian, jadi setelah Anda take action, jadi supaya jadi habit, Anda harus lapor. Oke? Jadi reward and punishment sangat penting, punya goal. Setelah punya goal, punya reward and punishment, kan gitu ya. Belajar strategi-strateginya, karena Anda take action, kalau strateginya tidak bagus ya percuma. Anda sudah belajar begini ya. Kertas goal dikasih punishment ke diri sendiri juga, iya. Silakan. Saya ini berhasil sukses karena sering menghukum diri sendiri. Saya termasuk orang yang sering mendisiplinkan diri sendiri. Ketika saya males, saya punya ilmu mendisiplinkan diri sendiri ini keren banget sejak saya kuliah. Sejak SMA kelas 3 sebetulnya. Saya sejak SMA kelas 3 saya nonton. Teman saya ini kenapa kok juara? Oh tahu cara belajarnya. Oke, saya nempel dia. Saya punya kepingin nilai saya bagus, kemudian saya nempel yang juaranya. Saya punya alasan sangat kuat. Kenapa alasan sangat kuat? Karena bingung milih di antara 6 calon pacar. Kenapa bingung? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Masih ingat? Ditolak sana, tolak sini jadi painful. Ingat, ujung kuku kita sampai ujung rambut kita, tugasnya DNA kita cuma 2. Melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup. Nah kalau saya ditolak lawan jenis kan tidak bisa melanjutkan keturunan. Padahal ini kan penting sekali. Jadi itu alasan sangat kuat. Wah kalau saya sekolah goblok, gitu loh. Saya kalah lagi sama yang juaranya sebelah ini kalah pinter, kalah begini, kalah dapat cewek. Saya punya alasan sangat kuat, saya belajar dari yang terbaik, dari para juara-juara, saya mulai, cara ngapalinnya begini, tapi ngapalin kan butuh effort juga untuk ngapalin. Ngerjain soal, saya mulai tahu, kalau mau juara, harus tahu cara belajarnya, kemudian belajar duluan, ngerjain soal-soal dulu, lah ngerjain soal-soal, kadang males, ngantuk, clear. Nah saya nonton teman saya, begitu dia ngantuk, dia berdiri. Begitu ngantuk, dia berdiri. Begitu ngantuk, dia baca. Dia baca. Wow. Oke, saya mulai hari itu menghukum diri sendiri. Ketika saya malas belajar, 5, 4, 3, 2, 1, berdiri. Langsung saya berdiri. Pokoknya saya di sini setengah jam baca dulu. Kalau enggak setengah jam saya baca pelajaran ini, enggak hafal 5 jurus ini, enggak hafal gini, saya enggak akan keluar. Pokoknya setengah jam belajar dulu. Jadi menghukum diri sendiri. Papa saya sampai hafal gitu ya. Loh, kamu kok berdiri ngapain? Baca buku kok enak sambil duduk toh? Enggak apa lagi menghukum diri. Ini papa pergi, kamu beliin papa obat di apotek. Papa perlu sekarang atau boleh setengah jam lagi? Ya enggak apa-apa sih setengah jam lagi. Kalau sekarang saya sekarang Pak, kalau setengah jam lagi tak selesaikan supaya hukumannya selesai. Nah, orang yang bisa menghukum diri sendiri, dia bisa menikmati hidup, dia bisa mendisiplinkan diri tanpa harus didisiplinkan orang lain. Orang yang bisa mendisiplinkan diri sendiri jarang didisiplinkan oleh orang lain. Wah, anak saya lucu, satu hari ini. Bangun tidur dia berhenti, berdiri. Kenapa? Kok berdiri? Lagi menghukum diri sendiri, Pak. Ada, Pak? Semalam ngompol. Selesai, cepat sebentar aja udah enggak ngompol. Karena dia bisa menghukum diri sendiri.
Menghukum diri sendiri enggak boleh keterlaluan, sampai bunuh diri, mati apa gitu, enggak, colok mata, enggak lah. Tapi sekali lagi tetap harus ada painful yang sakit kalau kita tidak menjalani. Disiplinkan diri sendiri. Contoh, satu hari saya pada sudah naik mobil, mendadak kakak saya kalah judi, dijual semua mobilnya, termasuk mobil yang saya kredit ikut dijual, bayar utangnya. Ini terus sobat naik sepeda motor males. Bisa sepeda motor males, saya hukum diri sendiri. 2 bulan naik bis. Dan naik bis jalan kaki, nggak boleh bonceng temennya. Saya naik bis, kalau di UNS itu turun di depan, itu jalan masuk ke Fakultas Hukum masih jauh. Bisa jalan, saya berangkat lebih pagi, saya jalan, teman saya, bonceng, nggak apa-apa, baru menghukum diri sendiri. Teman saya dari dulu tahu saya menghukum diri. Kamu apaan sih menghukum diri sendiri? Enggak loh, saya naik sepeda motor punya, tapi malas ya saya naik bis saja jalan kaki. Oh gitu ya, kamu enggak mau bonceng saya? Enggak apa-apa, sana-sana, oke. Jadi teman-teman saya juga tahu saya menghukum diri sendiri. Jadi teman-teman saya itu sampai ketika saya jadi mahasiswa teladan, mereka enggak heran. Kenapa kok enggak heran? Karena saya mendisiplinkan diri sendiri lebih dari mereka. Mendisiplinkan diri sendiri lebih dari mereka. Mereka malas belajar, saya belajar sungguh-sungguh. Kalau enggak mau, saya hukum diri saya sendiri. Jalan kaki, saya jalan kaki. Orang yang bisa mendisiplinkan diri sendiri jarang didisiplinkan oleh orang lain. Kalau keuangan tidak tercapai, ada contoh dahsyat. Wah, ada contoh, misalnya apapun, misalnya, oh saya harus nyumbang lebih banyak lagi, silakan. Jadi, oh saya enggak boleh beli ini sebelum saya mencapai sekian, itu hukuman. Oh saya kepengen beli ini, enggak boleh. Saya enggak boleh nikmat begini kalau saya belum mencapai ini. Dan kalau saya balik, saya iming-imingi yang nikmat juga. Apabila 4 bulan saya sudah disiplin melakukan ini, sebagian uang ini saya wajib habiskan. Wow, itu namanya ngasih reward diri sendiri. Ulangi, kalau saya dalam 4 bulan disiplin menyisihkan sekian, maka saya boleh menghabiskan duit sekian. Jadi 10% saya alokasi untuk senang-senang. Untuk apa? Untuk senang-senang. Kalau saya sudah berhasil disiplin, terima duit saya sisihkan, saya kasih hadiah diri saya segini. Like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info terbaru.